Orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di dalam lapas Kerobokan, Bali. Sejumlah polisi berjaga-jaga di depan lapas Kerobokan dan Pasar Bali terkait dengan bentrokan yang terjadi di dalam lapas. Sejumlah pegawai lapas juga terlihat keluar dari lapas untuk mengatasi bentrokan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga perkelahian melibatkan anggota ormas terbesar di Bali yang sedang menjalani hukuman di lapas. Informasi yang berkembang ada 2 orang meninggal dan 4 orang luka berat, namun informasi resmi belum bisa diperoleh karena situasi masih belum kondusif. Udah pada tahu, Pak. Sayangnya beli Dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam di Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan, Sumatera Utara terlibat bentrokan. Peserta dipicu saling klaim sebagai pihak fakultas yang sah. Bentrokan ini dipicu oleh ratusan mahasiswa, staf, dan karyawan atas nama Universitas Islam Sumatera Utara di bawah Yayasan Kepengurusan Zainuddin yang berusaha menduduki kampus Fakultas Kedokteran yang sedang dikuasai oleh kubu yayasan di bawah kepemimpinan Ikhwan Bahrum Jamil. Namun aksi itu dihalangi oleh massa Ikhwan Bahrum Jamil. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Konflik kepengurusan terjadi sejak tahun 2006 dan sudah masuk ke tahap pengadilan yang dimenangkan oleh kubu Zainuddin. Akibat bentrokan ini, sebanyak 6 orang mengalami luka-luka. Polisi memeriksa tertutup terhadap 5 orang yang ditahan pasca penggerebekan lapas kelas 2B Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pemeriksaan atas seorang petugas lapas, JM, seorang narapidana bernama Willy dan 3 orang lainnya dilakukan di Polres Tapanuli Utara Kamis siang. Mereka diduga mengedarkan dan menggunakan narkoba di dalam lapas kelas 2B Siborong-Borong. Penggerebekan kemarin mendapatkan perlawanan dari pihak lapas. Oknum sipir beralasan penggerebekan harus seizin pimpinan lapas. Padahal upaya penggerebekan dilakukan agar tersangka tidak sempat menghilangkan barang bukti. Tidak mendapatkan. Polisi kemudian memeriksa kendaraan dan rumah oknum sipir di Desa Bahal Batu. Di sana polisi mendapatkan barang bukti berupa alat isap sabu serta sabu seberat 20 gram. Kita beralih ke informasi Gunung Api Bromo di Probolinggo, Jawa Timur masih erupsi, walaupun fluktuatif atau kondisinya masih berubah-ubah, namun ada kecenderungan mengalami peningkatan. Hingga Kamis siang, gempa tremor masih terjadi di Bromo dengan amplitudo frekuensi berkisar antara 2 hingga 36 mm. Sementara arah gerak abu vulkanis mengarah ke barat laut sampai utara. Petugas pengamatan Gunung Api Bromo menyatakan kondisi Bromo masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dengan begitu, petugas PVMBG melakukan pemantauan selama 24 jam penuh. Kegaduhan terjadi dalam sidang mendengarkan saksi kasus Angelin di Denpasar, Bali pada Kamis siang. Saksi memprotes cara bertanya kuasa hukum Margaret yang ditujukan kepada saksi. Diam dulu, saya bertanya. Jangan jawab pertanyaan saya. Anda menikmati atau tegang? Sudah catat majelis bahwa saksi ini mengatakan kalau ada orang waras, saudara bisa bedain nggak? Orang ini dengar dulu, saya bertanya. Sidang mendengarkan saksi kasus pembunuhan Angelin yang kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi pada Kamis siang. Kegaduhan terjadi saat kuasa hukum Margaret, Hotma Sitompul, bertanya kepada salah seorang saksi, Susiani, dengan nada yang tinggi. Susiani diminta keterangan seputar perlakuan Margaret kepada Angelin saat saksi mengontrak di rumah Margaret. Saksi menuturkan kerap melihat Angelin membersihkan kandang ayam dengan baju basah pada malam hari. Kegaduhan sempat dihujani tepuk tangan oleh peserta sidang. Dijadwalkan sidang lanjutan kasus pembunuhan Angelin akan menghadirkan 3 orang saksi yang pernah mengontrak di rumah tersangka. Untuk menyelam kembang. Wah, rasa kembang orang itu. Ya, kalau lagi tidak ada saudara, saudara tidak. Agus, kepada bahkan juga waktu
Di kota besar sekelas Jakarta, 80% trotoarnya tidak bisa diakses para pejalan kaki. Itulah fakta yang ditemui Jane Simangunsong. Bahkan sejumlah penelitian menyebutkan trotoar di Jakarta adalah yang terburuk di Asia. Ketika trotoar sudah menjadi ladang mata pencaharian dan sarang pelanggaran, hak pejalan kaki kian terpinggirkan. Di Indonesia, 18 pejalan kaki meninggal dunia setiap harinya di jalan raya. Komunitas koalisi pejalan kaki pun tidak tinggal diam. Bersama Janes, mereka menunjukkan cara tak biasa mengubah perilaku pengguna jalan raya. Berikut kisah selengkapnya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah berjalan kaki. Ibu kota selevel Jakarta, itu 80% fasilitas trotoarnya itu tidak bisa diakses oleh para pejalan kaki. Okupansi itu yang pertama adalah pedagang kaki lima di trotoar, ya. Yang kedua adalah dijadikan lahan parkir. Yang ketiga adalah itu sebagai tempat laluan para pengendara motor paling utama, ya. Jadi itu adalah yang menjadikan trotoar ini sebagai ladang pembantaian bagi pejalan kaki. Pagi itu, pasukan gabungan Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersiap untuk melaksanakan sebuah penertiban. Penertiban yang membutuhkan lebih dari 10 mobil truk pengangkut dan ratusan anggota. Ya, nah makanya itu, oleh karena itu kita harus fungsikan, ya, jalan itu kita fungsikan, trotoar harus kita fungsikan, gitu. Kita harus tertibkan terus. Kegiatan yang dipantau langsung oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kuku Hadi Santoso ini adalah upaya membenahi trotoar dari bangunan dan parkir liar. Ini bukan kali pertama penertiban dilakukan, namun efek jera tak kunjung didapat. Satpol PP itu kan non yudisial, ya, jadi tidak memberikan vonis ini itu. Jadi kalau mereka itu paling tipiring, tidak pidana ringan, ada sanksi. Tetapi kembali tadi Satpol PP tidak bisa memutuskan berapa rupiah, berapa bulan tadi. Selain sanksi yang dianggap ringan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andrian Syah menjelaskan fakta lain tentang sulitnya membenahi parkir liar di trotoar. Sebuah pelanggaran fasilitas publik yang tak kunjung berhenti. Jumlah parkir liar itu sangat banyak, sangatnya 3 loh. Iya banyak kan. Jadi tidak sebanding dengan jumlah, ya, anggota kami dan, ya, jumlah truk untuk ngangkutnya. Gitu. Karena kalau saya lihat, kami lihat tuh itu paling top itu 200, Mbak. 200 paling top motor. Iya, 200 motor setiap tuh. hari. Setiap kali kita penertiban. Namun upaya petugas ini seolah sia-sia karena pemarkir liar tak kehilangan akal untuk mensiasati petugas. Ya terpaksa kita operasi cabut pentil. Namun, nah, ya susah juga kalau ngomong di sini, ntar pada tahu lagi. Gimana, Pak? Iya, ya, bis gimana ya, susah juga ya. Ternyata masyarakat lebih pintar juga. Kalau cabut pentil dia udah siapin tuh pentilnya, dia siapin tuh kompresornya gitu. Itu yang bikin kita bingung kan. Inilah gambaran sisi jalan yang kian hilang. Meski banyak peraturan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki, namun faktanya pengguna jalan justru makin tersingkir dari trotoar. Penelitian Clean Air Initiative for Asian City Center tahun 2010 bahkan pernah mencatat trotoar di ibu kota Jakarta adalah yang terburuk di Asia. Dengan sejumlah indikator, diantaranya perilaku buruk pengendara motor, tingkat kejahatan jalanan, dan infrastruktur bagi penyandang cacat.
trotoar di Jakarta juga dinilai memiliki gangguan paling tinggi yang menghambat pejalan kaki, seperti PKL dan parkir liar. Ketika penertiban dan penegakan hukum diacukan para pelanggar, saya menemui mereka yang tak tinggal diam, memperjuangkan haknya dengan cara tak biasa. Bisa Anda gambarkan nggak trotoar kita sekarang tuh seperti apa sih kondisinya? Saat ini yang diamati oleh koalisi pejalan kaki dari semenjak berdirinya koalisi pejalan kaki dari tahun 2001 sampai sekarang, itu bagaikan lahan pembunuh bagi pejalan kaki. Alfred Sitorus adalah anggota koalisi pejalan kaki. Inilah komunitas yang mencoba mengedukasi masyarakat tentang hak pejalan kaki, bahkan dengan cara yang berani. Inilah aksi demonstratif anggota koalisi pejalan kaki dengan satu tujuan, merebut hak kembali, memperjuangkan nasib para pejalan kaki. Apa fakta atau data yang koalisi pejalan kaki mungkin pernah terima gitu tentang nasib pejalan kaki itu seperti apa sih? Sudah pasti ya bahwa pemerintah itu kan setiap tahunnya harusnya merilis data ya. Dan data dari pemerintah itu kita pernah menghimpun tahun 2010. Itu ada sekitar 18 pejalan kaki itu setiap hari tewas di trotoar, di zebra cross, bahkan di jalan raya karena memang fasilitasnya tadi yang tidak terpenuhi. Sampai 18 orang setiap hari di Indonesia. Betul, di Indonesia. Menegur yang melanggar berarti mengundang berbagai reaksi. Itulah resiko yang harus dihadapi koalisi pejalan kaki dalam menjalankan aksinya. Sebuah aksi edukasi untuk revolusi mental di jalan raya. Kalau dari sisi aksinya, ada yang menyebutkan bahwa responnya ya berbeda-beda. Ada yang ngacungin jempol, ya bagus. Ya. Ada yang sampai nyumbang air mineral. Ada yang reaksinya ini orang gila ini gitu ya. Jadi ya kami dikatain gila. Terus ada juga dikatain kurang kerjaan. Terus kadang juga diancam pakai pisau. Ya, itu banyak sekali dialami oleh teman-teman gitu ya. Beberapa waktu lalu saya pun memutuskan untuk bergabung dengan koalisi pejalan kaki dan melakukan kampanye bersama. Berjalan kaki menelusuri trotoar Jakarta. Memang sebenarnya trotoar yang ideal itu sebenarnya sudah diatur belum sih? Trotoar yang ideal itu seperti apa sebenarnya? Yang cantik kah? Atau yang apa gitu? Sebenarnya trotoar itu nggak perlu cantik. Dan nggak perlu dibuat dari keramik trotoarnya. Dengan pot bunga besar-besar. Betul. Yang perlu itu adalah bagaimana itu bisa diakses, ya. Dan itu sudah diatur di salah satu kementerian PU, ya. Minimal itu ya 2 meter untuk sebuah bidang jalan, ya. Karena itu di situ nanti akan ada jalur hijaunya, ya. Untuk ditanami pohon pelindung dan yang lain-lain. Itu baru trotoar. Bersama pendiri koalisi pejalan kaki, Ahmad Syafruddin, saya mencoba melihat lebih dekat perilaku lalu lintas masyarakat Jakarta dari sudut pandang pejalan kaki. Melanggar. Saat sesi wawancara di trotoar, kami melihat langsung perilaku melanggar tersebut. Membantu menurunkan kemacetan ya. Kemudian juga menurunkan penggunaan BBM gitu. Oke. Di jam-jam padat. Dan dari kita ngobrol sudah ada berapa motor Pak yang melanggar? 5 kayaknya. 5 ada tadi. Kayaknya di sana lebih banyak lagi. Kayaknya kita sidak aja ke sana Pak. Bahkan saya dan Ahmad menemui bus milik kementerian yang secara terang-terangan parkir di trotoar. Baru saya mau ngomong bus ini aja ada di trotoar Pak. Iya. Nah, ini bus ini milik pemerintahan? Pemerintah. Jadi pemerintah mempelopori pelanggaran fungsi jalan ya. Dalam konteks ini pelanggar fungsi trotoar. Tak hanya mengganggu pejalan kaki, sebagian yang parkir di pinggir jalan menyalakan mesin dan menyebabkan polusi yang bisa saya hirup secara jelas sebagai pejalan kaki. Mobil diparkir hidup terus gitu. Itu kan pemborosan BBM. Pemborosan BBM. Karena salah satu cara menurunkan emisi rumah kaca ya, global greenhouse gas tadi adalah bagaimana kita menurunkan penggunaan bahan bakar. Jadi kalau kendaraan
Diparkir, itu sambil harus jalan. matiin. Matiin harusnya. Oke, kita ngomongin berasa deh. Udah pada pergi, Pak? Ya udah pergi. Oke. Emang canggih metro. Canggih metro. Saya mengalami sendiri betapa sulitnya mengedukasi para pelanggar. Teguran saya diremehkan, bahkan mereka justru melawan dengan berbagai alasan. Kenapa sih pada parkir di trotoar, Mas? Iya, tapi kan nggak boleh katanya nih Mas di trotoar, Mas. Nggak ada pilihan mangkal lain ya, Mas? Oh, di jalan nggak boleh, jadi di sini deh ya mau nggak mau ya. Tapi kemarin saya tanya dari di sub sendiri katanya setiap hari kok ngangkutin tuh motor-motor yang parkir sembarangan katanya. 150-an motor tiap hari diangkut katanya. Nah berarti metodenya salah, harusnya dibuat agar itu jera gitu. Oke. Jadi ya, jangan hanya diangkut kemudian dilepas lagi, ya buat Tilangnya apa? katanya juga cuma 20.000, 30.000 Nah, itu. lah. Jadi harus ada penjera gitu ya. Seseorang menjadi jera kalau mengokupasi fasilitas pejalan kaki. Karena kenapa? Karena sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ya. Di sana disebutkan